Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Siti Fathia Rosida dari SMA Negeri 33 Jakarta. Nah, dalam saat ini saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi kelas bersama Pak Sudomo. Oke, Pak Sudomo, silakan dulu. Saya Pak Sudomo, guru matematika kelas 10. Sebelum kami melakukan percakapan di sini, bagaimana kabar Pak Sudomo hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke. Nah, kali ini Pak Sudomo dan cakap-cakap nih Pak Sudomo. Nah, tujuan dari pra-observasi ini berarti bagaimana sebelum Bapak melakukan belajar di kelas gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi itu tujuan dari pra-observasi ini. Bagaimana Bapak mau belajar di kelas, kemudian dengan metode seperti apa tujuannya. Jadi yang pertama, tujuan Bapak pelaksanaan materi hari ini, apa yang ingin Bapak tunjukkan di materi ini, tujuannya apa ya? Tujuan materi ini yaitu materinya kan kesamaan dunia tidak ada ya. Tujuannya yaitu untuk mengetahui harga sebuah satuan. Untuk mengetahui harga sebuah satuan dengan metode atau cara eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi. Jadi tujuan kali ini materi Bapak ini untuk menerangkan ke anak bagaimana cara mencari harga satuan per benda, misalnya bisa buku, bisa pensil, bisa buku dan lain-lain. Nah, di situ dengan metodenya itu eliminasi dan substitusi. Nah, kemudian ini tujuan yang Bapak ingin capai di anak-anak dengan melalui eliminasi dan substitusi untuk mengetahui sebuah harga barang yang ada di mall yang terdekat, gitu ya Bapak ya. Nah, kemudian area pengembangan atau yang Bapak tidak capai di siswa atau mungkin apa Bapak? Dengan metode eliminasi ini, misalnya matematika saat ini adalah persamaan linear 3 variabel. Nah, dari situ Bapak ini seperti apa muridnya? Pengembangan apa yang Pak Domo capai itu seperti apa ya Pak? Misalnya mau mengenal seperti apa, kemudian mau selain kemana, gitu ya? Untuk kehidupan sehari-hari ya, kita untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak kan suka pada pergi ke mall-mall gitu. Nanti dia di situ bisa kita praktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk mengetahui harga satuan. Misalnya kayak baju, biasanya kan di mall kan anak-anak kan suka lebih pada dia fashion ya, kayak sepatu gitu. Nah, dia di situ bisa melihat harga ini berapa sih satuannya. Kalau misalkan belum ketahuan harganya gitu berapa. Atau bisa juga yaitu alat tulis ya, alat tulis. Nah, biasanya kita ajak di koperasi, nah, anak-anak jadi bisa melihat langsung, mengetahui harga barang yang ada di koperasi itu satuannya. Nah, untuk mendapatkan harga barang satuannya itu, kita itu dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Nah, dari situ nanti anak bisa dipraktekkan langsung dalam kehidupan yang satu. Berarti Bapak ingin dengan melalui persamaan linear ini, melalui eliminasi dan substitusi itu bisa diaplikasikan langsung di dalam kehidupan anak-anak. Jadi anak-anak lebih mudah di dalam menghitung barang yang ada di baik itu di koperasi atau mau dari mall yang mereka kunjungi. Karena itu sangat penting ya Bapak ya, kalau kita tidak tahu harga persatuan, kita tidak akan susah di dalam menghitung. Bapak sudah memberikan saya ingin
anak-anak segera mengaplikasikan dengan rumus yang telah saya berikan di anak-anak. Itu ya Bapak ya, itu adalah perkembangan yang ingin Bapak kembangkan di jiwa anak-anak gitu ya. Nah, kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan di dalam materi persamaan linear tiga variabel melalui apa Bapak? Strategi untuk pembahasan persamaan linear tiga variabel ini ya, pertama sih metode sama, kemudian diskusi, tanya jawab. Jadi dalam materi persamaan linear tiga variabel ini Bapak menggunakan metode yang pertama itu ceramah, kemudian tanya jawab secara langsung ke anak, kemudian melalui diskusi. Nah, semoga nih Pak ya, habis Pak observasi di kelas ini kita bertemu di kelas dan kira-kira untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi rencana Bapak ini untuk observasi di kelas hari apa ya Pak? Hari Selasa. Hari Selasa di jam ke 1.2 nanti. Jadi sampai ketemu lagi di hari Selasa yang 1, 2, 3 saya akan belajar bersama Bapak melakukan observasi. Kemudian hari Selasa. Terima kasih Pak Namo atas waktunya. Semoga pertemuan hari ini mendapatkan. Terima kasih Bapak. Nah, setelah Bapak melakukan percakapan bersama saya, apa sih yang Bapak rasakan? Setelah percakapan ini, ya tentunya pastinya ya kita menambah ilmu ya, banyak hal di antaranya yang tentunya kita tidak tahu. Insya Allah adanya Bapak, jadi setelah kita bercakap-cakap pasca observasi kelas ini, pesan apa yang Bapak dapat setelah percakapan ini? pesannya ya, mungkin untuk kedepannya supaya anak lebih bersemangat dalam belajar dan lebih menyukai pelajaran matematika. Ya, intinya sih biar anak lebih semangat, lebih menyukai, menyenangkan pada saat belajar matematika. Jadi tidak ada anak yang biasa saya dengar itu matematika itu adalah materi yang sulit. Insya Allah dari pembicaraan anak yang suka saya dengar, matematika adalah matematika pelajaran yang paling sulit. Nah, kita usahakan supaya untuk kedepannya tidak ada anak yang bilang matematika itu pelajaran sulit, tapi pelajaran yang menyenangkan dan pelajaran yang mudah. Yang tadinya dari sulit menjadi mudah. Jadi yang susah jadi kita membangun mindset baru ya Bapak ya. Kalau dilihat bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan, tidak ada kata sulit, tapi kata senang, tidak ada kata senang. Kan ya Bapak ya. Semoga harapan Bapak dengan melalui diskusi yang Bapak terapkan, yang pertama anak lebih lagi, kemudian tidak ada kata yang momok di pikiran mereka bahwa matematika itu mematikan. Tapi matematika itu adalah sebenarnya menyenangkan dan ditunggu-tunggu pelajarannya. Iya, berarti ini yang ditunggu ya Bapak ya. Oke, harapan saya sama Bapak bahwa matematika itu tidak ada yang menyedihkan atau menakutkan, tapi menyenangkan. Terima kasih Bapak. Berarti saya ketemu lagi di hari Selasa jam 1, 2, 3 bersama Bapak untuk melakukan observasi. Sampai ketemu di hari Selasa Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, boleh hari ini saya kembali
wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya itu kita berdoa dulu. Doa menurut agama masing-masing. Untuk itu Bapak minta perwakilan dua kelas ya, pimpin doa. Doa selesai, mohon risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika itu tentang persamaan linear. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah persamaan linear 3 variabel, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Di mana yaitu metode eliminasi itu yaitu persamaan variabelnya sebanyak 3 variabel. Nah, sebelumnya juga sudah pernah itu 2 variabel di SMP. Masih ingatkah Anda di SMP? 2 variabel? Ya. Nanti habis ini insya Allah ingat kembali. 2 variabel. Waktu di SMP 2 variabel yaitu variabelnya X dan Y. Nah, di sini itu nanti kita akan bahas 3 variabel. Di mana 3 variabel itu yaitu variabelnya X, Y, dan Z. Kita ambil contoh dulu untuk 2 variabel. Ini 2 variabel Bapak bahas sekilas saja ya. Karena 2 variabel ini sebenarnya udah pernah di SMP. Jadi misalnya gini, ada X tambah 2Y sama dengan 20. Persamaan pertamanya, persamaan keduanya 2X tambah Y sama dengan 10 misalnya ya. Jadi yang dimaksud dengan eliminasi, nah nanti kita samakan dulu angkanya. Arti eliminasi itu sendiri ada yang tahu gak? Apa arti eliminasi? Menghilangkan, betul. Jadi eliminasi adalah menghilangkan. Nah di sini itu Bapak kasih contoh dulu 2 variabel yaitu X dan Y. Eliminasi artinya menghilangkan. Nah nanti kita tujuannya mau menghilangkan yang mana? X dulu apa Y dulu? Bebas ya, boleh X dulu, boleh Y dulu. Nah nanti misalkan X dulu. Kalau eliminasi X nanti hasilnya Y. Tapi sebaliknya, kalau eliminasi Y akan menghasilkan X. Nah kalau eliminasi X, misalnya ambil contoh eliminasi X, berarti ini X-nya itu angkanya kita samakan terlebih dahulu. Yang atas adalah angkanya berapa? 1. Yang kedua 2. Ini angkanya berbeda, kita samakan yaitu sama-sama menjadi 2. Atas ini masih 1 dikali 2. Nah, ini ya sekilas saja ya. Nanti ini dikali 2 jadi 2, ini jadi 4, jadi 40 semuanya dikalikan. Di sana di depan ada lagi tuh. Kata si kadet itu juga kayaknya kayak selom ya. Kata kadet itu selom yang kata dia mana? Yang mana sih itu kan kami. Kata kadet itu bukan itu kami. Nah, kata dia kita samperin aja gitu. Nah akhirnya si kadet dan Nadia ini samperin si selom. Nah cik apa? Si Nadia nih, Nadia nih. Iya bener selom. Ngapain selom? Kata nanya kata selom. Terus ini ATK katanya. Saya kesini mau beli alat tulis. Nah akhirnya yaitu ngobrol-ngobrol tuh bertiga. Nah setelah ngobrol-ngobrol kembali masing-masing yaitu nyari barangnya. Nah setelah dicari-cari akhirnya Nadia dapat 1 buku tulis. Apa singkat aja ya, BT ya. 1 buku tulis. Kemudian 3 pulpen,
1 pensil. Nah, ini belanjaan. Oh iya. Pensil berarti PS ya. Iya, Pak. Ya, sengaja biar ada komen. Kemudian yang kedua yaitu Ikadik. 3, Pak. Ikadik membeli 2 buku tulis. 2 buku tulis, 2 pulpen, dan 1 pensil. Saatnya jam 2 dimulai. It's time to begin the second lesson. Kemudian selom. Selom yaitu, nah selom dibelinya agak banyak kan bukunya nih. Karena kan selom kan orangnya baik hati. Baik. Jadi orangnya baik nih. Suatu saat kalau misalkan ada anak yang bukunya ketinggalan kan bisa dihubungi. Iya. Nah, selom kan baik ya, selomnya. Baik. Nah, dia belinya banyak nih, 4 nih katanya. Khawatir teman saya ada yang ketinggalan bukunya, bisa dihubungi. Kemudian 1 pulpen. Kan dia niatnya cuma menjamin buku aja. Jadi makanya pulpennya punya 1. Pak, Ada? Ya, Adit. Ya, kasih tepuk tangan buat Adit. Woi, Adit. Tangan, brother. Dengan model matematika. Nah, sekarang adalah kita lanjut ke eliminasinya. Yang eliminasi ini tujuannya untuk apa sih? Untuk mengetahui harga 1 buku, 1 pulpen, dan 1 pensil. Berapa harganya masing-masing satuannya? Tahu ya? Nanti habis ini akan mengetahui berapa harganya. Eliminasi. Sebelum eliminasi kita bikin ini menjadi persamaan 1. Ini persamaan 2. Ini persamaan 3. Dari eliminasi, untuk eliminasi kita singkat nanti ini jadi disingkat aja ya, jadi 39, 36 sama 30. Jadi ribuannya kita simpan dulu untuk memudahkan menghitungnya. Karena dalam matematika itu semakin angkanya sedikit semakin mudah untuk menghitungnya. Kita tulis untuk eliminasi ini boleh pakai persamaan 1 dan 2, boleh juga 1 dan 3, boleh juga 2 dan 3. Nanti kita bebas pilihnya yang mana, 1, 2, 1, 3 atau 2, 3. Nah di sini itu Bapak pakai eliminasi X, pakai persamaan 1 dan 2. Eliminasi X pakai persamaan 1 dan 2. Kita tulis satunya, persamaannya X tambah 3Y tambah Z sama dengan 39. Kita singkat aja, simpen ribuannya. Kemudian persamaan 2-nya 2X tambah 3Z sama dengan 30. Nah, kita
kita gunakan 1 dan 2. Karena kita mau eliminasi X, berarti itu kita samakan terlebih dahulu angkanya, angka X ini. Yang atas adalah 1, yang bawah 2. Ini belum sama, maka 1 dan 2 kita bikin. Kalau FEB-nya itu biasanya 2. Kita samakan 2. Angka ini 1 dijadikan angka 2, maka dikali. Ini itu supaya tetap menjadi angka 2 dikali. Nah, maka kita kalikan 1 kali 2 3 kali 2 6Y, 1 kali 2 sama dengan 70. Nah, kemudian yang ini karena kalinya 1 berarti tetap ya, kita tulis kembali aja atau di kopas. Ya, di kopas ya. Karena kali 1 jadi tinggal salin aja. Nah, tujuannya itu kita eliminasi X, ini angkanya udah sama, supaya X-nya ini hilang, apakah ditambah, apakah dikurang? Dikurang. Sebelum melanjut ke ini, kenapa ambil kurang? Ada yang tahu? Supaya X-nya hilang. Kalau ininya tambah, X-nya bukan hilang malah tambah. Jadi 2 dikurang 2 habis ya. Kemudian 6 dikurang 2 tambah min 1. Kalau min berarti ini jadi min 1Z sama dengan 40. Maka inilah yang dinamakan persamaan lanjutannya. Persamaan keberapa? Persamaan keempat. Bapak bedakan ya warna biru. Artinya warna hitam itu adalah dari soalnya. Kalau warna 4 ini yaitu nanti yang kita cari. Tadi persamaan baru namanya. Kemudian eliminasi X, persamaan 1 dan 2 udah ketemu persamaan baru yaitu persamaan ke 4. Nah, kita cari lagi persamaannya 1 lagi supaya menghasilkan ke persamaan kelima. Masih sama caranya. Eliminasi X lagi. Kalau di sini X harus X lagi. Jangan di sini X ini Y, nanti berbeda. Ke persamaan dipakai persamaan berapa? Tadi kan 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Misalkan pakai 1 dan 3 aja ya. Persamaan 1 dan 3. Pak, kalau misalkan saya pakainya persamaan 2 dan 3, oh boleh. Nanti akan hasilnya sama? Pasti sama. Pak, kalau hasilnya tidak sama, berarti masih kurang tepat jawabannya. Jadi kita tulis kembali persamaan satunya. X tambah 3Y tambah Z sama dengan 39. Persamaan 3-nya 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan eliminasi X. Kita samakan lagi angka yang di depan X-nya atau koefisien X-nya. 4, ini 1, ini 4, jadi 4. Maka atas dikali 4. Yang bawah dikali 1. Gampang ya? Nah, kalikan menjadi 1 dikali 4. 4X 12Y tambah 4Z sama dengan 39 dikali 4 berapa? 156. 39 dikali 4 adalah 156. 6 simpan 3 12 ya itu. Nah, yang bawah karena dikali 1 kita salin kembali.
Supaya X-nya hilang kurang. Nanti kita kurang, maka 4X kurang 4X habis. Berapa ini? Y-nya? 11Y tambah 2Z sama dengan 22 ya. Ini adalah dapat persamaan yang ke-5. Jadi dari persamaan 1, 2, dan 3 akan menghasilkan persamaan yang baru, yaitu 4 dan 5. Tambah kurang. Berapa? Ya, kalau kurang berarti ditambah. Tadi ada yang bilang dikurang ya, kita buktikan dikurang dulu ya. Ini itu karena durasinya juga memungkinkan buat diskusi ya. Nah, nanti untuk diskusinya bisa dilanjutkan di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pembahasan hari ini yaitu pembelajaran matematika tentang apa tadi? Eliminasi, Pak. Judul babnya apa tadi? Persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, coba berdiri dulu, Bapak kasih ini dulu, bikin dulu. Tepuk hitungannya ya. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Ulang lagi. Oh, itu mau udah lewat. Sekarang ganti yang baru, ganti yang baru. Nah, itu mau lewat, ganti yang baru. Sekali lagi, tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Oke. Terima kasih. Hari ini itu kita tutup. Pembelajaran kita hari ini itu sudah selesai. Nah, untuk minggu depan nanti dibahas, persiapkan diskusinya, bahan diskusinya, dan persiapkan nanti setelah diskusi nanti kita akan yaitu bahas tentang selanjutnya. Yaitu kemarin pakai determinan metodenya, sekarang eliminasi. Nah, nanti selanjutnya pertidaksamaan. Mungkin kita tutup pembelajaran ini yaitu dengan membaca Ketua kelas siapkan berdoa dulu. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa untuk masing-masing. Berdoa dimulai.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini belajar matematika. Bagaimana perasaannya? Jawabnya dapat lu. Ngomongnya lucu. Tadi kan kalian belajar matematika bersama Bapak Sudomo yang ini. Saya mengikuti dari belakang, gitu kan? Nah, sekarang saya boleh bertanya sama kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar bersama Pak Sudomo hari ini? Apa sayang? Angkat tangan boleh? Siapa yang mau ngomong? Berikan kesan. Pakai tanda deh kalau nggak mau ngomong. Oke. Bagaimana kesan kalian dengan menggunakan tanda dari kalian? Boleh jempol, boleh tanda dong, boleh apa aja. Oke. Silakan berikan tanda buat Pak Domo. Silakan anak-anak hebat. Apa bangsa? Terima kasih anak-anak hebat. Terima kasih anak-anak hebat sudah berikan tanda dong buat Pak Domo. Berarti kalian sangat suka dengan pelajaran matematika. Belajar bersama kalian dan kalian adalah anak hebat yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Fathia Rosida, CKP Angkatan 9 dari DKI Jakarta. Kali ini, kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama dengan Pak Domo, guru matematika kelas 10 SMA Negeri 33 Jakarta. Silakan Bapak. Perkenalkan saya yaitu Sudomo. Nama saya Sudomo, yaitu ngajar matematika kelas 10. Bapak, Pak Domo, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melaksanakan observasi pembelajaran kemarin ya Bapak? Nah, apa yang Bapak rasa di situ? Perasaannya lebih lega, lebih menyenangkan dan lebih mengasihkan tentunya dari sebelumnya. Berarti lebih menyenangkan ya Bapak ya? Betul. Oke. Berarti setelah Bapak kita observasi kemarin, Ini terakhir ya, setelah itu merasa lega? Alhamdulillah. Karena sudah menyelesaikan tugasnya, Betul. gitu ya Bapak ya. Nah, kemudian pengembangan apa yang Bapak kembangkan di dalam pembelajaran nih kemarin tentang persamaan harga ya Pak ya, dalam menentukan persamaan harga di kelas. Pengembangan yang saya kembangkan adalah dengan metode diskusi kelompok dan metode bercerita, karena di dalam metode bercerita itu anak-anak lebih menarik, lebih gampang dipahami, dalam pembelajaran lebih cepat memahaminya. Berarti kalau kita kesimpulan nih Pak, berarti metode ceramah yang dilengkapi dengan metode bercerita itu akan lebih membuat siswa lebih menarik kembali. Betul. Kalau hanya ceramah aja kan kasihan anak gitu ya Pak, kurang menarik sehingga banyak yang tertidur. Tapi kalau dengan cerita itu membuat mereka lebih bersemangat lagi. Apa sih gitu ya Pak ya? Oke. Kemudian apa sih yang Bapak
persiapkan nih sebelum belajar, pembelajaran dalam proses pembelajaran kemarin? Tahapan yang saya persiapkan adalah pertama tentunya modul ajar dan bahan ajar ya. Nah, dari modul ajar itu nanti kita akan persiapkan LKPD untuk diskusi kelompok. Nah, dari LKPD itu kita selanjutnya adalah mempersiapkan kelompok. Di mana itu kelompoknya itu nanti kita bagi jadi 6 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 6 kelompok. 6 orang maksudnya. Berarti jumlahnya ada 36 ya Pak? 36, betul. Kalau 6 kali 6 kan 36 Betul. ya. Apakah kelompok ini Bapak sendiri yang menentukan atau anak-anak? Saya sendiri yang menentukan ini. Berdasarkan apa Bapak? Berdasarkan hitungan berurut. Oh begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti 1 ketemu dengan kelompok 1. 2 berarti yang hitungan nomor 2 berarti dengan nomor 2 lagi akan membentuk kelompok. Nah, di dalam kelompok itu apa yang Bapak rasakan setelah membuat dari hitungan ya Bapak ya? Berarti tidak berdasarkan dengan kebiasaan mereka dalam gaya belajar mereka, begitu kan? Tapi berdasarkan hitungan. Nah, setelah Bapak melakukan itu, membentuk kelompok tadi, apa yang Bapak lihat? Apa yang Bapak analisa dari sebuah keberhasilan dalam kelompok itu? Keberhasilannya anak lebih siap. Siap ya, Bapak? Iya, lebih siap dengan kelompok yang disebutkan tadi dari berhitung itu. Adakah kendala Pak yang tidak sesuai ekspektasi gitu, misalnya ada misalnya kebetulan nih anak yang nomor 2 tuh anak yang maksudnya kurang cepat gitu dalam penerimaan pembelajaran gitu. Nah pasti itu kan terjadi ya Bapak ya. Nah, tidak selalu kita mendapatkan yang cepat di dalam berpikir gitu kan, pasti ada yang slow begitu. Nah itu apa yang Bapak lakukan di saat itu, di saat menangani semua anak dalam kelompok yang sama, kemudian mereka juga keadaan sama, seperti apa Bapak? Memberikan dorongan dan motivasi. Iya, memberikan dorongan dan motivasi. Paling tidak kita kasih gambaran dengan adanya berkelompok ini itu harus bekerja sama supaya bisa berjalan dengan lancar, bisa lebih memahami. Dengan adanya berkelompok itu kan kita bekerja sama dari satu sama lain, dapat masukan dari sini, nanti dari situlah nanti kita dorongannya untuk membentuk bekerja sama, gotong royong. Dengan adanya kolaborasi antar anak itu ya Pak? Iya, ya? betul. Berarti saling berbagi menjadi tutor sebaya. Iya, gitu ya. betul. Nah, ini kendala apa yang Bapak rasa di sini dalam persiapan KPM tadi, kemudian dalam di kelas itu apa sih yang Bapak rasa kendala apa? Tidak ada kendala sih. Tidak ada kendala Iya. Pak? Alasannya apa? Ya itu tadi, karena itu dengan kita adanya berkelompok ya, karena kita kan tadi metodenya metode berkelompok, diskusi kelompok. Nah dari diskusi kelompok itu kita diantaranya itu melatih anak untuk bekerja sama, gotong royong, dan bertanggung jawab. Nah makanya dari situ tuh, dari kerjasama itulah gotong royong. Nah dari situlah anak-anak itu semangatnya, dan itulah makanya tidak ada kendala. Karena selama ini kan di dalam mindset anak-anak itu matematika itu susah gitu loh Pak ya. Bagaimana nih menurut Bapak nih mindset mereka ini? Nah itu kan sambil diselingi metode bercerita. Karena biasanya anak-anak itu dengan metode bercerita itu lebih menyukai, lebih gampang, cepat memahami dalam pembelajaran. Biasanya lebih suka dengan bercerita anak-anak. Yang Bapak kembangkan di sini melalui metode bercerita ya Pak, yang Bapak mau kembangkan ke arah berikutnya begitu ya. Karena sudah terasa hasil dari metode bercerita tadi. Berarti sebelum metode bercerita yang Bapak terapkan di anak-anak, Bapak menggunakan apa? Bercerita ke anak dengan menggunakan metode ceramah. Dan hasilnya bagaimana Bapak dibanding bercerita? Ya hasilnya sih ya lumayan bagus.
lebih baik gitu. Lebih baik. Nah, oke. Berarti dari keberhasilan metode yang Bapak gunakan terapkan di kelas itu kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Bapak di angka berapa sih tingkat keberhasilannya? Di angka 9. 9. Kenapa nih Pak 9? Ya itu tadi yang saya jelaskan, itu di situ di dalamnya itu kita mengajarkan anak untuk bekerjasama, kolaborasikan itu. Dan kenapa itu bisa menghasilkan beri nilai 9? Karena dari hasil diskusi kelompok itu dengan mengadakan presentasi itu, dan hasilnya dari masing-masing kelompok itu hasilnya lebih bagus dan lebih baik. Berarti pemahaman juga meningkat gitu. Betul, meningkat. Berarti nilai 9 nih Pak. Betul, 9. Yakin 9 Pak, nggak 10 gitu Pak? Ya 9 Bu. Mungkin nanti untuk berikutnya biar menjadi 10. Oh iya. Insya Allah Semangat ya Pak ya. Nah. untuk pertemuan berikutnya. Oh, berarti untuk kali ini berarti 9 gitu ya Pak. Iya, ya? untuk kali ini 9. Tingkat keberhasilannya di angka 9 gitu kan. Di pertemuan berikutnya berarti angka 10. Amin. Amin ya. Kemudian untuk merencanakan nih meningkatkan dari kegiatan belajar yang lebih baik lagi di masa yang akan datang nih, Bapak memiliki rencana apa nih Pak dengan mengembangkan metode yang seperti apa? Kalau bercerita udah diganti dengan bercerita, apalagi sih yang harus saya kembangkan gitu Pak? Apa Pak? Mungkin diberikan latihan mandiri, karena matematika itu bukan hanya paham aja. Paham itu belum tentu dia bisa mengerjakan. Nah, dari latihan itulah anak bisa lebih paham dan bisa mengerjakan. Nanti dalam meningkatkan pembelajaran ini yang akan datang Bapak menggunakan apa nih Pak? Metode latihan. Metode latihan. Latihan mandiri. Latihan mandiri. Jadi dengan bercerita diselangi dengan latihan secara mandiri, itu yang akan Bapak realisasikan atau laksanakan di masa yang akan datang. Oke. Dan kira-kira nih kapan sih Pak mau melaksanakan dari rencana yang Bapak lakukan tadi dengan bercerita, kemudian dengan melakukan pelatihan secara mandiri? Dalam 2 minggu ini. Dalam 2 minggu ini. Dalam 2 minggu. Dan siapa sih Pak yang membantu terlaksananya sebuah rencana yang Bapak lakukan, yang akan Bapak laksanakan untuk perbaikan sebuah metode yang ada di dalam proses KBM pelajaran matematika? Tentunya pihak sekolah ya Bu ya. Di dalamnya ya ada kepala sekolah, para wakil, serta guru-guru yang kita juga, dan tim MGMP. Oh, berarti MGMP-nya selalu memberikan wadah buat kita berekspresi ya Pak ya, melakukan perbaikan metode-metode yang akan kita lakukan secara kolaborasi. Oke, terima kasih. Bisa ada pertanyaan. Coba untuk Dasya. Ini kan Dari rangkaian yang kita lakukan Pak ya, mulai dari pra observasi, kemudian observasi, kita ini karena apa? Sebuah properti karena apa sih yang Bapak bisa rasakan di dalam menjiwai pertemuan ini? Jadi berceritanya Ya saya rasakan Terasa itu dulu. alhamdulillah dapat pencerahan. Pencerahan ya Pak ya. Ya, dari pencerahan itulah kita ada gambaran gitu ya, yang berawal dari kita tidak terarah menjadi terarah. Di samping itu juga kita mendapatkan wawasan yang lebih luas, mendapatkan ilmu. Ya pokoknya intinya banyak lah ilmu yang kita dapat dari situ. Untuk yang lain mohon maaf kita istirahat dulu, Kita berbagi lebih baik ya Bapak ya. Dengan berbagi kita bisa membagikan semua orang yang ada di Terima sini. kasih, mohon maaf. Berbagi Assalamualaikum warahmatullahi kebaikan dalam wabarakatuh. praktek baik. Itu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ya Bapak ya. Nah, oke. Sekian. Ada yang mau diomongin lagi nggak Pak nih? Apa nih? Sudah pasti Yang benar. benar. Terima kasih Bapak atas waktunya hari ini, kesempatannya kita telah berbagi bersama baik tentang proses KBM yang Bapak lakukan di kelas, observasi bukan untuk menggurui tapi saatnya kita berbagi ya kan Bapak ya. Nah, dengan berbagi itulah kita akan menjadi seseorang yang luar biasa, tidak
ada yang kurang, tapi malah bertambah. Karena bertambah teman, bertambah ilmu, bertambah juga kesempatan untuk berbuat baik. Sekian, terima kasih dari kami. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya lagi dengan modul yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.